Otherworldly Evil Monarch. Bab 45. Judul: Bertemu Tang Yuan lagi. Mungkinkah ada eksistensi yang bahkan lebih tinggi dari Spirit Swan? Dengan pengetahuan tentang pengembangan kekuatan internal, jawaban untuk pertanyaan ini adalah ya. Pasti ada eksistensi yang lebih tinggi, namun, ini adalah dunia yang berbeda. Meskipun kultivasi kekuatan internal dan Xuan Qi mengikuti jalur yang sama, hasilnya mungkin tidak sama. Mungkin saja peraturan di dunia ini berbeda dan bahwa Spirit Swan adalah batas dalam kultivasi Xuan Qi. Junmo Xie tidak dapat memberikan jawaban konklusif dengan pemahamannya saat ini tentang Xuan Qi. Selain itu, semua meridian dalam tubuh Junmo Xie telah sepenuhnya dibuka setelah melalui Pool Rending Meridian Cleanser. Dia telah mencapai ranah yang saling terkait dari seorang ahli tahap prasurgawi. Dalam hal kualitas meridian saja, dia jauh lebih unggul dibandingkan dengan yang ada di ranah Spirit Swan. Namun, dalam hal kekuatan pertempuran, dia bahkan tidak bisa mencocokkannya. Bagaimanapun, terlepas dari seberapa besar potensi yang dimilikinya, ia hanya datang ke dunia ini selama 1 bulan. Hanya bisa mencapai tahap saat ini dengan tubuh asli Junmo Xie sudah dianggap keajaiban. Ini karena kekuatan luar biasa dari Art of Unlocking Heaven's Fortunes. Jika seseorang berlatih keterampilan kultivasi lainnya, 1 bulan tidak cukup bagi seseorang untuk mencapai bahkan tahap awal. Untuk menambah itu, dia memiliki pagoda Hongjun yang sangat indah yang bertindak bersama dengan Art of Unlocking Heaven's Fortune untuk membuka semua meridian dalam tubuh Junmo Xie. Ini sama dengan memberi ruang tak terbatas potensi bagi Junmo Xie untuk mengisinya satu persatu. Dengan tingkat kekuatan Junmo Xie saat ini, bahkan ahli Silver Swan biasa bisa menghadapinya, terutama dalam pertarungan sampai mati. Namun, itu tidak akan terjadi jika itu adalah pembunuhan. Lagi pula, pembunuhan adalah apa yang dilakukan Junmo Xie untuk mencari nafkah. Selain itu, meridian yang terbuka sepenuhnya juga memberi Junmo Xie akses ke kemampuan aneh. Meskipun tidak bisa meniru sepenuhnya, selama dia pernah melihat formula kultivasi Xuan Qi sekali, dia akan bisa meniru bentuk-bentuk dari formula, meskipun kekuatannya jelas tidak akan ada. Dengan ini, Junmo Xie tidak bisa tidak berpikir. Tampaknya aku sekarang memiliki metode penipuan lainnya. Keesokan harinya, Junmo Xie muncul lagi di tempat latihan, menyebabkan semua orang terkejut. Pelatihan kemarin mampu memberikan sedikit penderitaan kepada penjaga rumah. Bahkan sekarang, banyak area di tubuh mereka yang sakit sampai mati. Dan entah bagaimana, tuan muda ini bisa tiba lebih awal dari mereka. Setelah pelatihan kemarin selesai, hampir setiap dari mereka mendapati diri mereka memandang tuan muda ketiga mereka dalam cahaya yang berbeda, bahkan hati mereka dipenuhi dengan rasa hormat. Tetapi, mereka semua yakin bahwa tuan muda ketiga mereka tidak akan hadir besok. Itu bukan pertanyaan tentang memiliki kemauan untuk melanjutkan, tetapi fisiknya tidak mampu mengatasi stres. Tanpa diduga, mereka akan tiba untuk melihat Junmo Xie berdiri tegak lurus dengan tatapan seperti pedang hadir di wajahnya. Semua orang merasa seolah-olah berada dalam mimpi. Apakah ini masih sia-sia, maut menunggu, tuan muda ketiga yang tanpa beban? Bagaimana dia bisa turun dari ranjang? Jun Wui sudah lama tiba di tempat latihan. Duduk di kursi rodanya, dia mengamati semua yang terjadi. Meskipun dia sudah mengharapkan Junmo Xie muncul, dia masih terkejut. Dengan kekuatan fisik Junmo Xie, tidak mungkin dia bisa bertahan dari pelatihan semacam itu. Junmo Xie akan berada dalam kondisi serius hari ini. Itulah sebabnya Jun Wui merasa itu akan bisa dimengerti bahkan jika Junmo Xie tidak muncul hari ini. Menurut pendapat Jun Wui, bahkan jika Junmo Xie muncul, dia akan kelelahan sampai-sampai tidak enak dilihat. Pelatihan kemarin adalah sesuatu yang Jun Wui tidak akan dapat dengan mudah menyelesaikannya bahkan dengan tubuh yang disembuhkan. Dia tidak akan pernah menduga bahwa Junmo Xie akan muncul dalam kondisi yang jauh lebih unggul dibandingkan dengan para penjaga di depannya. Bisakah aku salah menilai intensitas pelatihan? Sekali lagi, pelatihan intensitas tinggi lainnya dimulai. Yang mengejutkan mereka, para penjaga bisa melihat bahwa kecepatan Junmo Xie telah meningkat bukannya menurun. Meskipun beberapa langkahnya kurang, itu lebih stabil dan layak dibandingkan dengan kemarin. Kejutan tidak berakhir di sana. Dalam pelatihan berikut, Junmo Xie mulai mengejar kecepatan penjaga rumah. Akhirnya, dia bahkan bisa melampaui beberapa dari mereka. Kejadian ini menyebabkan tidak sedikit mata penjaga rumah yang memerah.
Peningkatan kekuatan yang begitu cepat belum pernah terlihat sebelumnya. Sebenarnya, hal seperti ini memang tidak pernah terjadi. Tetapi tuan muda mereka saat ini sedang mengubah mitos menjadi kenyataan tepat di depan mata mereka. Tubuh tuan muda terlihat halus dan lembut sementara tubuh kita kasar dan tangguh. Jika tuan muda bisa melakukannya, mengapa kita tidak bisa? Pertanyaan ini sekali lagi membakar hati para penjaga. Rasa haus mereka akan kekuatan menyebabkan sesi pelatihan meningkat intensitasnya. Hampir setiap mata mereka memerah ketika mereka mengertakkan gigi dan berlatih seperti binatang buas dengan kehidupan mereka di ujung batas. Tak satu pun dari mereka mampu menyadari bahwa bahkan saat pelatihan, Jun Moxie memiliki 8 kelas berat diikat ke tubuhnya dan fakta bahwa ia memiliki pelatihan khusus sendiri sebelum datang ke tempat latihan. Selain itu, Jun Moxie juga menambahkan lebih banyak aspek untuk pelatihan spesialnya. Memanjat, menggenggam batu, gerakan datar, kontrol lengan, sembunyi-sembunyi. Jun Moxie masing-masing memiliki 12 jam panjang sehari dibagi dengan hati-hati, tidak menyia-nyiakan bahkan 1 menit pun. Pada hari ketiga, Jun Zhantian menerima berita tentang pelatihan Jun Moxie dan diam-diam datang untuk mengamati. Meskipun senang dengan motivasi Jun Moxie, Jun Zhantian khawatir bahwa alih-alih membaik, Jun Moxie malah akan berakhir menyia-nyiakan usahanya. Tapi setelah melihat latihan Jun Moxie suatu kali, Jun Zhantian tidak pernah muncul lagi, dia hanya berjalan diam-diam dan tenang. Pengurus rumah tangga, Pang Tua bisa merasa jelas bahwa Jun Zhantian sangat senang dan terharu. Sendiri dalam penelitian, Jun Zhantian mengucapkan beberapa lagu untuk dirinya sendiri. Dia bahkan menjadi mabuk untuk pertama kalinya setelah waktu yang lama. Setelah mabuk, dia memegang senyum lebar di wajahnya. Setelah itu, dia berjalan pergi, terhuyung-huyung menuju ruangan dengan lambang peringatan dari istrinya yang sudah meninggal. Di sana, dia bergumam sepanjang malam. Pada hari kedua, dia keluar dengan senyum lebar, beberapa air mata masih bisa dilihat masih tersisa di sudut matanya. Pada hari sebelum festival musim gugur, kota Tianxiang sudah mulai hidup kembali. Semua orang berdandan, dan setiap sudut didekorasi dengan warna-warna berlimpah. Bagi mereka yang telah meninggalkan rumah sudah mulai kembali untuk merayakan festival musim gugur. Bagaimana mungkin tempat itu tidak semarak? Pada sore hari, di lantai tertinggi pendirian Drunken Immortal, sekelompok pengawal duduk bersama di 2 meja. Ada meja lain di antara 2 meja, di mana hanya 2 orang yang duduk. Keduanya secara alami Jun Moxie dan Tang Yuan. Tang Yuan yang duduk di seberang Jun Moxie terus-menerus menghela nafas, alisnya berkerut. Selama beberapa hari terakhir, dia sangat menderita. Tang Wanli hampir saja menghilangkan semua lemak dari cucunya. Pertama, dia dihukum, tidak bisa lagi melangkah keluar dari kediaman. Setelah itu, setiap kali Tang Wanli mengingat insiden Xuankor yang dicuri, ia akan meminta seseorang memanggil Tang Yuan. Yang akan menyebabkan putaran kutukan dan melompat-lompat dalam kemarahan. Selanjutnya, dia akan menamparkan Tang Yuan beberapa kali untuk melampiaskan amarahnya sebelum menyuruh nyah-nyah. Situasi ini akan terjadi lebih dari 3 kali sehari. Sederhananya, setiap kali Tang Wanli mengingat kejadian itu akan terjadi kapanpun Tang Yuan harus pergi. Tang Yuan awalnya kehilangan banyak wajah. Dia hampir kehilangan tunangannya, menyebabkan calon mertuanya memberikan omelan yang bagus. Tunangannya menangis. Dia bersikeras memutuskan pertunangan mereka dengan mengancam akan bunuh diri. Tidak ada yang membantunya jika hal seperti itu hampir terjadi hari ini, yang dapat mengatakan bahwa hal itu tidak akan terjadi pada hari berikutnya. Jika itu terjadi, apa yang bisa dia lakukan? Setiap kali ayahnya melihatnya, hal pertama yang akan dia lakukan adalah menamparkan wajahnya. Setelah itu, dia akan pergi mencari tongkat untuk memukulnya. Ibunya meskipun ingin menahan ayahnya, terlalu takut. Dahi rajutannya tidak memiliki kesempatan untuk menjadi halus sama sekali. Setiap kali adik laki-lakinya bertemu dengannya, mereka akan bertanya kepadanya, "Kakak, kapan kamu akan pergi ke Tausat Gold Hall lagi? Tolong izinkan kami untuk menikmati kemuliaan kamu juga." Setelah mengatakan itu, mereka akan tertawa terbahak-bahak. Namun, masalah yang paling menyakitkan adalah bahwa setiap kali Tang Wanli memarahinya, dia akan dipaksa untuk berlutut di atas sempoa. Untuk masalah ini, dibuat sempoa besi khusus. Mengapa? Tidak perlu bertanya. Mengingat betapa beratnya si gemuk Tang, abakus normal akan lama rusak setiap kali dia berlutut pada mereka. Setelah beberapa hari ini,
Bahkan sempoa besi yang dibuat secara khusus sudah mulai bengkok.